Halo, selamat malam pemirsa Daman TV yang di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai yang akan membahas berbagai informasi terkini di Malang Raya pemirsa. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa sekolah menengah kejuruan khususnya pada jurusan broadcast dan multimedia, pemirsa tentu saja memberi peluang siswa didik untuk memiliki keterampilan penyiaran. Nah, banyak pula materi yang diberikan dengan kaidah-kaidah penyiaran bagi siswa. Namun pada persaingan dunia penyiaran yang kadang bisa keluar dari kaidah penyiaran demi keuntungan industri media siar. Nah, pemirsa, kira-kira bagaimanakah membekali siswa yang nantinya harus berhadapan dengan dunia penyiaran di luar sekolah? Dan pagi hari ini tim Daman TV bersama dengan SMK Negeri 3 Kota Batu, betul ya. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya Pak Ibu sekalian, ya, ada peran SMK dalam persaingan industri penyiaran. Saya telah bersama dengan Bapak Imam Hidayat SPD ini selaku Bursa Kerja Khusus SMK 3 Batu. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bersama dengan Ibu Diah Dewi Gayatri ya, selaku Guru Produktif Broadcast dan Film. Ya, betul. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Semuanya kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Tadi sudah ngopi ya tadi ya? Iya, sudah. Sudah. Ini kan kalau malam hari kan hawanya mengantuk aja sih. Tapi ini malam hari ini semangat ya. Oke. Kita membahas sebuah topik yang menarik ini Bapak Ibu sekalian, ada sebuah peran SMK dalam persaingan industri penyiaran ya. Nah, ini saya mau ke Bapak Imam dulu ya. Panggilannya Bapak Imam ya Pak ya? Oke, Bapak Imam. Nah, kira-kira untuk SMK Negeri 3 Batu sendiri ada berapa jurusan Pak di sini? Jadi sebelum kita berbicara tentang jurusan Mbak ya, kita berdiri SMK yang berbasis teknologi di Kota Batu itu sebetulnya merupakan satu perjuangan. Karena betul, karena karakter orang-orang Batu adalah yang berbasis pertanian dan pariwisata. Betul. Nah, itu kita mendirikan itu, waduh, susahnya minta ampun gitu untuk bisa diterima di masyarakat Kota Batu juga susah. Kami berdiri di tahun insya Allah 2004. 2004. Iya. Dan itu Mbak Anti bisa melihat kalau sekolah kita sekarang seperti ini, dulu kita hanya ikut di SMP dulu. Kita berdiri dulu SMP 4. SMP 4 ya, Batu. Kita nunut di sana dengan segala keterbatasan, tapi alhamdulillah dengan segala perjuangan dari teman-teman guru kita, dengan perjuangan anak-anak kita, alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Berarti mulai ada di sekolahnya ada di kawasan ini, jalan apa Pak namanya Pak? Jalan Metro ya? Jalan Terusan Metro kita mulai itu di sini tahun 2009, murni di sini. 2008 kita di sini masih moving class antara SMP dengan lokasi yang baru ini. Tahun 2009. Kala itu siswanya juga apakah sudah sebanyak seperti yang sekarang ini? Oh, belum. Siswa kita itu masih terhitung masih di bawah 200 mungkin. Kalau sekarang kita kan sudah 1000 lebih gitu. Luar biasa sekali ini ya. Ini berapa jurusan Pak sampai belum? Ya, di awal kita punya 2 jurusan. Broadcasting dan multimedia. Itu berkembang sampai tahun sekitar 2007 atau 2008 kita ada penambahan jurusan, itu jurusan animasi, teknik komputer jaringan. Terus yang baru ada jurusan perfilman, itu penunjukan langsung dari Bapak Presiden. Ada 8 sekolahan yang ditunjuk untuk mendirikan perfilman. Salah satunya SMK Salah satu SMK 3. Ya, 2 di Malang dan 4 di Jawa Timur. Ya, itu. 2 di Malang dan 4 di Jawa Timur. Kalau di Batu sendiri itu masih SMK 3 Batu kayak ini ya? Masih SMK 3 yang Batu. Dipercaya untuk ada jurusan perfilman ini ya? Betul. Oke, berarti kira-kira untuk jurusan perfilman sendiri untuk yang tahun ini bagaimana peminatnya ini Pak? Alhamdulillah kita sudah diterima di masyarakat bahwa jurusan perfilman ini menjadi salah satu pilot project mungkin di Indonesia juga ya, karena ini kita juga mendapat SMK pusat keunggulan yang jurusan SMK pusat keunggulan ini se-Indonesia atau bagaimana? Se-Indonesia, betul. Wah, ini luar biasa sekali. Ini ada mantan alumni SMK Negeri 3 Batu, ini ada Mbak Muji ya. Intip-intip di sana ya. Oke, ini sepertinya Ibu Diah tidak sabar ingin bicara ini. Kayak sudah gatel aja tadi ya. Oke.
Saya mau tanya-tanya ini ke Ibu Dia ya. Oke. Nah, Ibu Dia, ini soal untuk bekal pengetahuan ini. Kira-kira untuk bekal pengetahuan apa yang diberikan kepada siswa-siswi seandainya mereka itu harus terjun dalam bidang yang ditekuni selama di sekolah itu? Selama di sekolah, yang pasti basicnya itu adalah dasar broadcasting dan film ya Mbak. Iya. Gitu. Jadi mereka di basic awalnya itu mereka komunikasi, gimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menyampaikan pesan ke orang lain sebelum mereka menyampaikan ke halayak luas gitu. Sebelum itu terus kemudian ya basic teknis sih, untuk teknis penataan kamera, penataan cahaya, penataan suara gitu. Artistik juga, terus bagaimana mereka mengolah naskah dan cerita itu untuk disampaikan ke halayak, ke orang banyak gitu, bagaimana menyampaikan pesan itu melalui sebuah cerita, nanti dikemas sama teknis, dasar-dasar teknis kamera, Dasar lighting teknisnya. gitu. Kalau selama ini Mbak Ibu Dia, kok saya panggilnya Mbak aja ya? Ya nggak apa-apa, kakak juga iya. boleh. Kakak juga boleh, ya udah ya. Oke, ini tadi kan Ibu Dia mengatakan bahwa ada beberapa basic-basic ini ya, diantaranya ada basic kamera, kemudian teks dan lain sebagainya. Untuk yang kamera, kalau untuk yang di SMK 3 sendiri ini standarnya seperti apa? Standarnya Yang sudah mengikuti pernah diajarkan begitu? jadi ada dua peminatan kan, broadcasting dan film. Kalau broadcasting kita ikut standarnya TV yang udah SD gitu. Terus ada standar film gitu. Kita juga mengupdate peralatan untuk kamera-kamera film yang sedang hits gitu kan. Kalau dulu zamannya yang besar-besar, sekarang pakai kamera digital gitu-gitu. Yang terbaru juga ada karena kita dipercaya jadi SMK Pusat Keunggulan, terutama jurusan film. Jadi kita masih update sih, mengupgrade juga dari seenggaknya di komunitas sekitar Malang Raya, mereka lagi pakai apa sih, lagi apa gitu. Kita juga banyak karena sering ngumpul sama komunitas Malang Raya, jadi banyak masukan juga sih, yang lagi update apa sih, yang lagi in apa gitu sih. Terus upgrade pengetahuan dan alat juga. Berarti untuk yang berarti untuk acuannya lebih ke sering apa itu ada komunikasi dengan komunitas tim komunitas gitu. komunitas film Malang Raya. Oke. Gitu. Nah, kemudian setelah ada pengupgradean mungkin dari sekolah SMK 3 Batu ini, bagaimana respon siswa? Apakah mereka menerima dengan baik ketika ada upgrade terbaru begitu? Alhamdulillah menerima sih, karena mereka excited banget sih sebenarnya kalau ngomongin alat gitu kan. Karena di rumah nggak ada terus alatnya, alat ini kan wah gitu kan, termasuk mewah kan untuk ukuran masyarakat Kota Batu gitu. Alat ini apa Bu, ini bagaimana Bu, bagaimana cara mengoperasikannya. Mereka excited banget sih, mereka semangat banget untuk belajar gitu, karena melihat ini kayak di sini ya Bu, ini kayak di sini ya Bu, ini nanti filmnya jadinya seperti ini ya Bu, gitu-gitu. Mereka semangat banget. Oke, jika di tahun 2023 ini apa ini yang sudah di-upgrade oleh SMK Negeri 3 Batu sendiri untuk yang alat-alatnya? Yang alat-alatnya kamera itu seperti apa? Ada Redbox, ada yang baru itu. Redbox Komodo, Komodo yang terbaru itu. Terus kalau untuk, karena kan sekarang jadinya beralihnya adalah untuk konten ya, jadinya TV dan film itu nanti ujung-ujungnya adalah ke YouTube, ke media sosial. Nah, kita lagi mengolah lagi sih bagaimana membekali anak-anak itu, selain tadi alat-alat yang memang mendukung, bagaimana jiwa entrepreneur mereka sebagai konten kreator. Lagi mengolahnya gitu, bagaimana mereka siap menjadi konten kreator gitu, bukan cuman seorang broadcaster atau pembuat film. Jadi tapi lebih luas lagi adalah konten kreator ini. PR sih, PR banget buat termasuk gurunya kan gitu kan. Buat gurunya ini juga update ilmu nih, nggak kayak yang dulu kita belajar kan, kalau kamera ini gini. Nah, kan sekarang lebih canggih lagi kan, lebih fleksibel lagi. Nah, itu sih lagi mengupgrade ilmunya juga, alatnya juga gitu. Berarti kan mereka kan juga diajarkan mungkin kalau misalnya mereka melihat di luar, melihat hal yang menarik gitu ya, mungkin yang kira-kira bisa direkam atau apa kira-kira juga diajarkan nggak untuk mereka para siswa didik, untuk mungkin hanya mereka untuk handphone dan lain sebagainya gitu, diajarkan juga, kemudian diedit
Iya, sekarang kan semuanya lebih canggih ya. Pakai HP-nya anak-anak tuh sekarang juga canggih ya, meskipun di sekolah ada alatnya yang canggih itu untuk yang standar broadcast dan film, tapi juga dibekali untuk ya udah HP kalian kan canggih-canggih, gimana kalau ngambil gambar dan mengedit sekalian di HP gitu. Tapi biar bisa gampang upload di sosmed, misalnya tugas tuh banyak kan upload sosmed, tag Instagram SMK 3 Batu gitu. Banyak ya langsung sekalian follow ya gitu kan, biasanya gitu kan Ibu itu. Oh biar apa sih, kita promonya sekolah tuh ya lewat sosmed itu, lewat anak-anaknya gitu. Oh terkenal nih SMK 3. Ya, mungkin Mbak bisa menambahkan bahwa di samping respon dari anak-anak, kita respon dari masyarakat Batu itu sangat mendukung. Kami tempo hari dengan tim dari SMK jurusan perfilman juga sempat kita menghadap ke pihak pemerintah yang akan menggagas bahwa Kota Batu adalah sebagai kota perfilman gitu. Ya. Sekitar tahun 2023 ini atau? Iya, tahun ini. Mulai tahun 2022 kita sudah mulai menggagas itu ya. Jadi karena kita sudah memenuhi syarat, di sana ada sekolah perfilman, ada komunitas film, dan ada dukungan dari pemerintah. Nah itu tinggal sedikit lagi lah, kalau memang sedikit lagi melangkah sudah. Iya, kalau memang support system dari segala macam pihak sudah terpenuhi, insya Allah lah Kota Batu akan jadi kota perfilman. Jadi anak-anak yang alumni dari kita itu dapat terserap di Kota Batu. Jadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Kotanya sendiri. Tapi respon dari pemerintah gimana sejauh ini, sudah sampai mana untuk sebetulnya positif kemarin, karena ini mungkin ada kebijakan dan yang lain-lain, peralihan kepala daerah atau apa itu menjadi satu kendala bagi kami. Oke. Nah ini kembali ke laptop ini ya Pak. Ini ya Pak Imam ya. Ini untuk peserta didiknya yang paling banyak minatnya jurusan apa Pak di SMK 3 sendiri? Oh, kalau kita yang menjadi favorit masih di jurusan multimedia. Jadi tahun 2003 ini multimedia berubah menjadi jurusan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Betul. Ya. Kenapa Pak gitu? Ya seiring dengan berkembangnya teknologi dan peminatan begitu. Ya. Desain komunikasi visual. DKV, oke. Nah, ini untuk kelulusan sendiri nih Pak Imam, sudah berapa kali nih untuk siswa di SMK 3 ini? Kami baru tanggal 31 kemarin kita sudah melaksanakan wisuda kebetulan di Hotel Singasari Resort, itu angkatan yang ke-17. Ke-17? Betul. Ternyata panjang ya. Berapa Pak? Berapa siswa kira-kira itu? Yang terakhir ini kita mulai meluluskan itu mulai zamannya tahun 2000 sekian, itu yang angkatan pertama itu mungkin hanya 40 orang. Ya kalau sekarang masih ingat ini Pak Imam ya. Sangat ingat. Ya. Kalau yang barusan kemarin itu sekitar 359. Atau 349 gitu kan. Sudah sampai 300 sih ini ya. Ini 2023 ini, nanti ini tahun depan rencananya planningnya berapa ini? Kalau kami sih yang jelas sesuai aturan pemerintah, kita dikasih pagu berapa, insya Allah lah kalau semakin berkembangnya sekolah ini, insya Allah nanti pasti akan lebih banyak kuotanya. Tapi yang kami tidak melupakan, kami juga harus menjaga kualitas dari pendidikan yang ada di sini. Betul. Baik, ini perbincangannya semakin lama semakin menarik Pak, tapi udah yang lewat ya. Tetap dalam program Acara Ngobras. Selain satu ini jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai, masih dalam judul yang spesial, peran SMK dalam persaingan industri penyiaran. Masih bersama dengan Pak Imam dan juga Ibu Diah Dewi. Halo. Masih semangat ya? Semangat. Kita masih berbicara tentang SMK Negeri 3 Batu yang ini ternyata punya sesuatu yang luar biasa ini ya. Ini satu-satunya ada jurusan perfilman di Kota Batu ini, dan ini juga akan merencanakan sebuah hal besar ini ya. Ini mau menjadikan Kota Batu sebagai kota perfilman. Ini masih digagas dalam proses penggagasan ini ya. Oke, ini langkah apa yang sudah terlaksana ini Pak? Terlaksana ya kita begini,
kita harus eksis begitu ya dalam memproduksi karya-karya dari SMK 3, termasuk kerjasama dengan beberapa industri perfilman begitu. Sudah mengarah ke situ ya? Sudah. Dan bahkan anak-anak kami pun banyak yang terserap di dunia perfilman begitu. Itu sudah kami laksanakan. Kita memang harus eksis menunjukkan ke berbagai pihak ya, terutama dengan pemerintah daerah, bahwa kami benar-benar mempunyai niat yang kuat untuk mendukung Kota Batu sebagai kota perfilman. Kan juga persyaratannya kan juga sudah mumpuni gitu ya di ini ya. Sudah. Tapi jawaban dari pemerintah gimana ketika sudah ada pengajuan ini dari SMK 3 Batu ini? Kemarin kita sudah berhadapan sudah sowan begitu ya, sudah sowan dengan komunikasi dengan Ibu Wali, dengan Bapak Kepala Dinas Kominfo, beliaunya sudah monggo ayo kita gagas. Ini responnya juga berarti positif ya ini ya. Kira-kira dijanjikan kapan ini Pak untuk mulai up ini ya itu mungkin masih dengan suntingan gitu loh Pak. Insya Allah kami sih berharap secepatnya begitu. Harapannya kalau bisa bulan ini mungkin ya. Insya Allah kapanpun kita siap, hari ini pun kita siap. Mungkin dari SMK 3 sendiri kalau misalnya sudah oke lah, berarti kan sebagai penggagas dari adanya kota perfilman begitu ya, yang ada di Kota Batu. Kira-kira apa yang akan SMK 3 Batu lakukan gitu? Ya, yang utama untuk membuat kota perfilman itu salah satunya adalah ini untuk anak-anak kita yang lulus. Saya di BKK itu jualan saya banyak, jualan saya anak-anak yang alumni itu, yang lulusan itu. Jangan sampai saya ditarget, jangan sampai ada yang menganggur begitu. Nah itu, apalagi kalau anak-anak itu bisa bekerja sesuai dengan jurusannya, itu akan lebih bagus begitu. Jadi anak-anak yang jurusan perfilman itu kami berharap dengan adanya kota film, anak-anak bisa bekerja di Kota Batu itu sendiri gitu. Kalau dari yang sudah beberapa kali kelulusan ini lebih banyak kemana mereka bekerja atau mungkin langsung ke perguruan tinggi atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita melihat dengan tracer study kita itu ada 50%. Yang 50% itu banyak anak-anak yang melanjutkan, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta begitu. Dan jurusannya itu 80% sesuai dengan jurusan yang diambil di sini. Yang 20% itu di jurusan yang lain. Gitu. Kalau 80% tuh kebanyakan ke jurusan apa ketika magang ke perguruan tinggi? Banyak, ada yang desain komunikasi visual, ada yang di jurusan PTV, perfilman dan televisi, itu diisi, ada juga yang di jurusan ilmu komunikasi. Berarti pasti nyambung ya Pak? Masih nyambung. Untuk yang tahun kemarin itu, yang baru kemarin ada kelulusan itu gimana? Ya, kami ini juga masih melakukan tracer study begitu, karena anak-anak juga kalau setelah lulus gitu kan kadang-kadang beberapa waktu kita kan kehilangan jejak. Banyak jadi kayak gitu soalnya. Tapi alhamdulillah ada beberapa anak-anak yang kemarin itu lewat jalur prestasi bisa diterima di beberapa perguruan tinggi negeri. Dan ada yang langsung setelah kelas 11 itu melaksanakan praktek kerja lapangan, itu kelas 3 setelah lulus diterima di industri yang tersebut. Kebanyakan PKL di mana kalau untuk yang dari siswa-siswi di SMK? Kalau dari perfilman, Media mungkin bisa jawab. Kalau perfilman biasanya di PH, production house itu kalau film banyaknya di Jogja karena kan pusat selain Jakarta kan, karena masih pasca pandemi Jakarta itu terlalu jauh ya gitu, terus masih di Jakarta pun juga masih banyak yang belum menerima karena pasca pandemi ya. Yang tengah-tengah itu adalah Jogja karena PH film di Jogja banyak sekali dan mereka aktif sekali, jadi banyakkan yang di Jogja untuk PH film. Itu mereka aktifnya maksudnya ada aja produksi gitu. Selain siswanya, gurunya juga magang. Saya juga magang. Ibu dia juga magang apa Ibu? Magang juga, jangan salah. Jadi ya kita yang tadi itu loh. Jadi Mbak Anti, jadi kita guru nih magang. Awi ya, sumpah kita magang beneran. Jadi kita magang di Jogja waktu itu kita bertiga. Itu ada production house di Jogja itu sedang produksi film besar, film layar lebar. Iya. Itu horor atau apa? Horor, judulnya Setan Alas kan, jelas horor. Nah itu kita karena sebelum gurunya magang, anak-anak juga magang di situ. Terus kita ada program itu tadi pusat keunggulan, gurunya juga harus update ilmu. Oh yaudah, jadi
minta izin mereka untuk kita ikutan production house-nya itu Berarti- untuk produksi. Oke, berarti ketika waktu itu ada produksi film di PH tersebut itu juga sampai ikut produksi juga? ikut syutingnya mereka. Ibu dia juga ikut produksi juga? Ikut syuting 10 hari 10 hari? ya, di villa ya villa di Jogja itu gitu. Mungkin menambahkan Gimana? Mbak Andi, Iya. jadi bukan hanya Mbak Dia yang gurunya perlu belajar. Oke, semua. Guru-guru di sini itu semua talent. Jadi film-film yang tertempel di sini itu sebagai pemeran ada salah satu atau dua itu guru yang Pasti berperan. termasuk Pak Imam ini. Pak Imam mana ini? Oh, tapi nggak ada di poster. Saya ada di poster kemarin waktu itu peran aku jadi Jimmy Oh, itu iya, insya Allah benar. jadi juara 3 film apa Mbak itu? FFPJ. Nasional itu ya. Ya. Festival Film Pelajar Iya. Jogja. Jadi bapak, jadi ayahnya gitu. Kan biasanya anak-anak kayak itu tadi. Iya. Gurunya belajar, gurunya main juga gitu. Jadi ibunya, bapaknya yang Iya. di sini film-film ini. Jadi kami totalitas Mbak membantu perkembangan keilmuan anak-anak begitu. Pak Imam berarti pernah jadi ayah? Betul. Gimana, susah nggak Pak Imam? Susah. Susah. Saya susah betul, susah. Susahnya gimana? Susahnya saya itu tidak bisa ngatur waktunya itu loh, Mbak. Ternyata syuting itu memerlukan waktu yang panjang begitu, karena harus diulang dan diulang begitu. Kalau seusia saya kan kalau sudah tik malam itu kan ngantuk. Ya, itu lah, kendalanya mungkin di situ. Bisa sampai ngulang-ulang berapa kali Pak Imam bisa Ya, ayah? insya Allah tidak terlalu terlalu banyak. lah. Oke. Gitu, karena kami sudah terbiasa dengan lingkungan film. Oke. Mungkin yang perlu ditambahkan Mbak Dia bahwa kita kerjasama dengan Bayuskak Production. Iya, itu. Bayus, iya di Oke, Jakarta, Bayuskak gitu ya. PH Bayuskak. Oke. Kemarin juga ketemu, terus pas di Jogja itu mereka lagi launching film, guru-gurunya ketemu, pernah ada yang magang di Bayuskak, dia masih ingat nama-nama anaknya gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya kita menjalin kerjasama dengan industri itu dengan sistem kekeluargaan gitu. Jadi dengan PH, dengan TV-TV di Malang Raya itu basicnya kekeluargaan. Jadi Mas, Mbak, Bapak, Ibu, kita nitip anak-anak ya gitu. Oh, ini anaknya Pak Imam, oh anaknya Bu Dia, pasti dijaga. Maksudnya insya Allahnya gitu. Gitu sih, karena hubungan keluarga, temen, jadi spesialnya itu gitu. Berarti hingga sekarang masih ada yang magang di Masih. PHI Bayuskak? Masih. Berapa siswa? Yang dari Berapa Mbak sini? kemarin itu Bayuskak berapa? itu 5. Jadi kalau ada produksi mereka manggil butuh 5 anak gitu, jadi asisten artistik, asisten penata cahaya gitu-gitu. Oke, saya mau tanya-tanya lagi ini ke Mbak Dian. Saya panggil Mbak aja deh, kayaknya lebih enak panggil Mbak gitu ya. Kecil. Ya udah. Oke, kira-kira ini apa yang menjadi kendala ketika sudah diketahui bahwa ternyata bentuk-bentuk penyiaran pada media siar di luar sana itu ternyata sudah tidak sesuai dengan materi pelajaran sekolah. Iya betul. Nah itu kendala juga ya buat kita, makanya tadi kita mengupgrade ilmu itu tadi ya Mbak Anti. Jadi salah satu solusinya adalah kita menitipkan anak-anak PKL. Dengan proses PKL itu anak-anak dan kita juga belajar jadi tahu, oh di industri ini sekarang yang lagi zaman, yang lagi in tuh ini gitu, perubahan-perubahan apa sih, oh ternyata ada juga tapi anak-anak PKL kita yang di Dama TV nih. Oke, Dama TV. Nah itu oh ternyata di Dama TV itu ada acara yang kayak gini pakai green screen. Oh ya berarti kita harus update nih green screen itu yang seperti mana. Itu kalau yang untuk produksi siaran broadcast. Nah kalau ada yang di film itu biasanya itu nggak lewat layar lebar, kan layar lebar terlalu berat ya untuk anak SMK ya. Maksudnya ceritanya juga, dan tadi Pak Imam bilang acara film 15 menit aja tuh syutingnya lama, apalagi film yang 2 jam kayak pernah saya magang itu. Jadi kita kalau di film apa sih bikinnya? Itu Bu web series di YouTube. Ada di YouTube namanya web series. Di situ bisa masuk nanti ada konten-konten iklan. Nah, konten-konten iklan web series. Oh iya ya, berarti kita harus bikin web series nih yang gini-gini gitu. Terus ada lagi konten kreator tadi itu yang masih kita pikirin. Konten kreator bisa lewat sosmed, IG, Instagram, TikTok, dan teman-teman kan kita mikirnya TikTok itu agak negatif ya Pak, gitu kan, gitu negatif, tapi kayaknya bisa deh kita mengolah itu untuk yang lebih ke arah positif, yang gitu sih. Berarti ini
Berarti untuk siswa-siswi jurusan Mulmed apa broadcasting dan film ini wajib punya sosial media ya mungkin? Wajib. Mereka masuk itu harus follow Instagram SMK, harus follow, harus subscribe. SMK apa Pak? SMKN 3 Batu. SMKN 3 Batu. SMKN Untuk Batu. Instagramnya, kalau YouTube-nya itu ada SMK Negeri 3 Batu Official. Itu wajib mereka follow dan subscribe karena ya dari situ kita membangun apa ya namanya usahanya sekolah ya dari anak-anak aja kan muridnya banyak kan 1000 lumayan followersnya udah banyak dari situ toh kan gratis ya terus kalian mereka juga berperan aktif untuk membangun sekolah gitu. Oke, nah ini kira-kira ini Ibu Diah, saya panggil Ibu lagi ya. Ya Ibu ya Mbak, nggak apa-apa. Oke, ini kira-kira biasanya siswa itu dibekali materi pelajaran teori dan praktek ya. Itu kira-kira berapa persen sih? Teori itu pasti mereka untuk pengetahuannya itu 30-70 sih, 30-30% teori, 70%-nya prakteknya gitu. Basic banget mereka harus tahu teorinya apa, biar pas praktek mereka nggak bingung dan udah sesuai SOP-nya, standar operasionalnya gitu sih. Oke, nanti saya mau tanya-tanya soal web series ini ya Bu Diah ya, tapi ditahan dulu ya. Siap. Tetap dalam program Bicara Ngobras setelah yang satu ini pemirsa dan jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang ketiga masih bersama dengan Ibu Diah dan juga Bapak Iman ya. Pak Iman apa Pak Imam sih? Imam. Pak Imam ya. Oke. Pada malam hari ini masih bersama dengan tim Dama TV ya. Baik, saya mau bertanya-tanya ke Ibu Diah ya. Ibu Diah ini saya mau bertanya soal materi pembelajaran yang telah diajarkan dari SMK 3 kepada para siswa-siswi ini untuk yang jurusan Mulmed, broadcast, dan juga perfilman seperti apa? Nah, kalau tadi yang mereka baru masuk itu kelas 10 masih dasar-dasar tadi ilmu komunikasi, dasar-dasar penataan kamera dan teman-teman masuk ke kelas 2 atau kelas 11 itu lebih masuk ke teknisnya. Jadi pembelajarannya itu berdasarkan project. Jadi mereka buat karya seperti ini. Kalau ini yang broadcast ini Beksoroso ini. Untuk jadi kelas berapa ya? Kelas 11. Ini kelas 11, kelas 12. Nah, jadi ada step by stepnya. Jadi ketika kelas 10 mereka masih basic itu dari dasar-dasar. Kelas 11 itu pembelajarannya mereka bikin project bareng-bareng per tim. Nah, dari tim itu nanti minimal 7 siswa nanti 7 siswa itu akan pegang job desk-nya masing-masing. Jadi ada yang jadi produser, bener-bener kayak di sebuah program televisi. Jadi mau ada syuting apa, mereka jadi produser. Terus ada yang menulis naskah, ada yang penata artistik, gitu-gitu. Terus ada yang lighting, penataan cahaya, kamera. Nah, nanti mereka di situ akan menggodok dan mengolah ceritanya mereka tadi yang dapat dari kelas 10 tadi untuk bikin cerita, untuk menyampaikan pesan itu bagaimana sih gitu. Pesan apa sih yang mau disampaikan untuk anak kelas 11 ini apa sih gitu. Nah, itu nanti mereka godok. Nah, jadi selain mereka ngobrol sama timnya, itu bisa konsultasi sama guru-guru produktif kayak saya ini. Jadi belajarnya ada sih beberapa kali, tapi nggak sering kayak teori itu memang harus dikasih kayak ada ini kalau penulisan naskah stepnya ini, menulisnya seperti ini. Tapi selanjutnya lebih banyak ke konsultasi kelompok bareng-bareng. Jadi kelompok 1, ayo naskahnya sudah jadi belum, kesulitan apa gitu. Nanti dari situ memancing mereka penasarannya, Bu, saya kemarin riset mencari data tapi ada kesulitan di sini. Harusnya bagaimana sih, Bu? Nah, dari situ tuh memancing penasarannya mereka untuk mereka tanya ada kesulitan, jadi kita bantu kasih solusi atau bahkan solusinya bisa dari teman-teman tim yang lain. Jangan di situ, soalnya di situ misalnya ketika riset kendalanya di sana acaranya narasumbernya agak sibuk, mungkin cari narasumber lain gitu. Terus nanti misalnya ada lagi untuk yang teknis dibagi sih, nanti ada bapak-bapak tim guru-guru bapak-bapak itu untuk yang teknis gitu. Nanti ada kesulitan, Bu, Pak nanti pakai kamera apa ya cocoknya, pakai kamera apa atau pakai pencahayaan seperti apa, nanti ada konsultasinya, ada step by stepnya gitu sih. Jadi lebih kayak konsultasi sih, jadi kayak ya sharing sih, jadinya nggak terlalu kaku gitu. Jadi jadi mereka tuh tahu sendiri masalah di lapangan gimana, baru dibawa ke kelas. Nah, gitu. Berarti untuk yang kelas 2 kan mereka diberikan apa itu? Mungkin
project begitu ya. Nah, itu tugas. untuk penentuan judul dari mereka sendiri atau mungkin dari Bapak mereka Ibu guru yang memberikan clue mungkin? Iya, ada tema besar. Biasanya ada tema besar, mereka temanya misalnya adalah untuk kelas 11 yang broadcast itu ada cerita sekitar. Ini sih contoh cerita sekitar, ada kelas 11 itu proyeknya cerita sekitar. Nah, ini tuh basic idenya adalah dulu tuh pas pandemi kan kita kesulitan kan untuk mencari cerita. Jadi ceritanya dari mana sih? Ya udah sekitar kalian aja. Bisa orang tuanya mereka, tetangga, Pak D, Bude, kakek gitu. Nah, ceritanya apa nih? Nah, dari sekitar mereka yang menarik. Misalnya yang punya nilai-nilai kehidupan yang bisa disampaikan. Misalnya kayak kakeknya adalah petani, udah tua tapi masih bertani, terus memelihara sapi yang gitu-gitu yang simple banget gitu. Ada juga yang kayak gitu. Atau kalau yang Beksorso ini adalah guru disabilitas, guru SLB. Gitu, dia sharing, dia bisa berbagi ilmu ke murid-muridnya sampai menjuarai ada FLS 2N tari gitu. Yang jadi yang ceritanya yang basic-basic kayak gitu, cerita sekitar. Nah, itu yang kelas 11 ya, ada stepnya sih. Kelas 11 kayaknya mereka agak lebih mudah ceritanya tugasnya. Terus nanti kelas 3 ini yang di belakangnya Mbak Anti itu Ayo Dolan itu agak lebih panjang lagi durasinya, dari ceritanya, mungkin itu dari teknisnya. Tingkat kesulitannya kan lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Jadi kayak gitu, based on project jadinya. Kebanyakan dari mereka kalau yang untuk sharing kendalanya yang seperti apa itu dia? Kelas 2 ini misalnya. Macam-macam sih yang kelas 2 ini, maksudnya mereka yang di SMK 3 ini gimana? Yang kemarin pernah pengalaman karena kan generasi yang baru-baru ini adalah generasi yang terimbas pandemi. Jadi ketika mereka bertemu orang lain untuk riset dan mencari data, itu mereka kesulitan. Jadi kadang-kadang konsultasinya ada yang lucu-lucu gitu. Bu, saya diomelin sama bapak ini gitu. Kenapa? Biasanya gitu, lucu-lucu yang pertama yang dari yang awal banget yang mereka ketemu orangnya, kenapa kamu diomelin? Iya Bu, soalnya saya nggak janjian apa yang gitu-gitu. Yang itu yang basic banget. Terus nanti ada lagi untuk yang ke ceritanya ini nanti dikembangin yang seperti apa ya Bu, yang gitu-gitu sih konsultasinya. Maksudnya nggak kebayang deh, maksudnya sudut pandang mereka beda sama orang dewasa ya, yang simple seperti ketemu orang aja mereka kadang-kadang kesulitan. Beda. Betul. Jadi menambahkan Mbak Anti, jadi kami di samping siapa yang disampaikan Mbak Dia tadi, pembelajaran secara hard skill, soft skill itu juga tidak kalah penting gitu ya, karena kami mungkin kebetulan saya jadi guru BK di sini ya. Nah, itu double-doublein ya. Kebetulan bagaimana cara anak-anak ini belajar tentang dinamika kelompok, tentang public speaking, bagaimana menghadapi komunikasi dengan orang, begitu, sehingga produk mereka yang akan dihasilkan akan bisa secara maksimal bisa bagus dan diterima oleh masyarakat, begitu. Itu masuk di mata pelajaran atau gimana? Kalau BK masuk di pembelajaran, tapi setiap guru pastilah akan memberikan materi itu meskipun tidak secara disadari atau tidak terjadwal begitu, pasti akan memberikan materi seperti itu. Gimana? Alhamdulillah lancar semuanya ketika itu ya. Alhamdulillah lancar. Guru-guru menerima dengan baik ya. Guru-guru juga komunikasi, misalnya kerjasama ini proyeknya mata pelajaran produktif tadi ada penulisan naskah, penyutradaraan, penataan kamera, terus kerjasama juga sama guru bahasa Inggris untuk bantu kasih subtitle bahasa Inggris karena nanti diikutkan lomba gitu, guru bahasa Inggris. Terus nanti ada lagi guru bahasa Indonesia untuk penulisan laporan seperti itu yang ada di situ. Laporan-laporan itu nanti dibantu sama guru bahasa Indonesia, jadi gitu. Terus ada masalah apa biasanya konsulnya ke guru BK gitu. Jadi kita semuanya bersinergi, kolaborasi. Jadi gurunya juga ngobrol gitu, Pak Imam aku nitip anak ini, gitu-gitu. Berarti yang kelas 2 itu ketika mereka diberikan judul, mungkin mereka sudah membuat film, kemudian dikonsultasikan, hasilnya udah dapat nilai baik, itu langkah selanjutnya apa biasanya? Biasanya step sebelum prosesnya panjang kan, itu nanti yang konsultasi tadi yang di produksi mereka syuting, kayak kita ini syuting, terus nanti pasca produksi mereka ngedit. Nah,
kemudian ada tadi yang public speaking tadi, mereka harus presentasi juga di depan. Presentasi juga ya. depan Bapak Ibu guru ini, tim juri nih. Pak Imam juga presentasinya. Kadang-kadang Pak Imam ikut juga. Pokoknya guru-guru yang ayo mau nonton, ini sidang terbuka apa ya gitu-gitu. Jadi mereka presentasi, Bapak Ibu ini cerita saya tentang seorang guru apa gitu. Nanti kita ngasih penilaian bareng-bareng, dikasih nilai. Nah selanjutnya adalah tindak lanjutnya, kadang ada kita lagi itu biasa diupload di YouTube, diikutkan lomba-lomba festival film, kemudian ada eksibisi itu penayangan di sekolah aja sih. Jadi ada beberapa judul film baru, kita buka bioskop mini gini di sini, bioskop, terus mereka nonton bareng gitu, ngundang teman-teman jurusan lain atau ngundang anak SMP untuk promo juga, oh nanti kalau kamu lulus dari SMP masuk SMK 3 jurusan film kayak gini loh gitu tindak lanjutnya sih itu. Jadi ada 3 YouTube, sosmed itu jalan, terus eksibisi dan lomba festival pelajar gitu. Setelah itu nanti biasanya membuat film lagi. Iya, nanti terus sampai kelas 3 kan nanti kan? Iya, sampai pas kelas 3 gitu. Karena ya bisa jadi 1 semester atau ya 1 semester sih, nanti yang semester 2-nya panjang itu 6 bulan mereka prosesnya, terus semester berikutnya biasanya mereka PKL atau magang. Biasanya berapa lama sih Bu Dia prosesnya, mulai dari mereka membuat tema, kemudian edit sampai finish ditayangkan sampai itu berapa lama? Kalau di maksimal banget itu tuh 6 bulan, 1 semester itu maksimal. Panjang sekali sebenarnya, tapi pernah kita menyingkat karena 6 bulan itu 1 semester, mereka kadang bisa 2 project, jadi 3 bulan, tercepat itu 3 bulan, maksudnya yaitu PR kita juga ya, maksudnya industri sekarang kan cepet-cepet ya, cepet-cepet orderan dari klien itu, kalau dari tanya industri kan sekarang cepet ya, palingan minta video wedding seminggu jadi gitu. Nah itu kan PR juga kan untuk kita, bagaimana ya, padahal anak-anak dinamikanya masih 3 bulan sekali jadi 1 project, yang gitu sih PR juga. Kalau dilihat kan kelihatannya mudah. Iya, kita padahal itu susah tayang itu susah banget. Kadang-kadang kita mendidik anak ini menotok mentalnya itu juga susah. Karena ada anak apalagi anak yang malu-malu. Betul. Kadang-kadang ada anak yang kalah sebelum berperang gitu. Ya judulnya begitu-gitu. Kadang-kadang ada anak yang susah berhadapan dengan orang gitu ya. Akhirnya ya pinter-pinternya gurunya. Akhirnya dia kalau susah berhadapan dengan orang, ya anak-anak dikasih di bagian editing, berhadapan dengan komputer, dia bisa eksplornya malah bisa maksimal gitu. Nanti itu dibahas nanti lagi nih ya Pak Imam ya, karena seru nih. Oke, tetap dalam program Acara Ngopras. Selain satu ini, jangan kemana-mana pemirsa. Kembali Anda bersama kami dalam program Ngopras Ngobrol Santai. Di segmen yang keempat masih bersama dengan Pak Imam dan juga Ibu Diah ya. Ini masih bertempat di SMK Negeri 3 Kota Batu. Ya ini sejuk ya sini ya ternyata ya. Banyak pepohonan. Oke, saya mau bertanya ke Ibu Diah apa Pak Imam ya? Saya mau ke Ibu Diah aja deh ya. Ini Ibu Diah ini kan untuk kira-kira ini Bu Dian yang dibekali pada siswa ini ketika harus mempertahankan idealisme siswa dengan etika siaran yang nyaris sudah luntur pada dunia kerja nanti, ini gimana? Kan apa itu banyak YouTube, TV gitu kan, gimana itu caranya itu dari SMK 3 sendiri? Betul. Nah, yang pertama-tama itu ya tadi membekali dasar teori etika. Jadi ada etika etika jurnalistik sih untuk masuk di komunikasi. Nah, di komunikasi massa itu ada etika jurnalistik, mereka belajar seenggaknya etika yang berdasarkan moral dulu aja. Moralitas yang kalau etika jurnalistik kan terlalu berat, terlalu kayaknya anak-anak agak berat menangkapnya ya, kayak lebih ke moralitas sih. Jadi itu kalau misalnya nanti kamu mengambil gambar, kamu misalnya lebih ke moral, misalnya ada kecelakaan atau apa, kamu nggak boleh ngambil gambar yang misalnya korbannya lagi berdarah-berdarah atau apa yang gitu, itu lebih ke blur itu ya. Lebih ke moral gitu sih. Kamu kan perasaan kamu gimana kalau kamu lagi kecelakaan, kamu di syuting, perasaan kamu gimana gitu. Lebih membangun moral itu sih, kepekaan moralnya mereka itu sama literasinya mereka. Jadi
saya menekankan yang di kelas 10 itu membaca berita, membaca info itu dicek dulu kebenarannya, hoax apa enggak, misalkan hoax itu ya, dikit-dikit di forward informasi WhatsApp dan teman-teman kan cepat sekali kan. Nah itu literasinya mereka dibaca dulu, itu informasi dari mana, bener atau enggak, sumbernya dari mana. Kalau itu bener ya udah kalau itu kamu rasa penting kamu sebarkan, kalau enggak ya udah kamu simpan untuk dirimu sendiri. Apalagi kalau yang salah, apalagi nanti kamu bikin lagi, ada konten lagi, kamu bikin konten lagi tapi berdasarkan info yang salah, ya itu sih jadinya dua itu. Jadi membangun moralnya mereka, kepekaan moralnya mereka. Oh misalnya ada korban korban anak kecil, terus anak kecil ini kenapa kira-kira diblur, jadi oh iya Bu, soalnya nanti anak kecil itu kan masih sekolah, nanti dia dibully sama teman-teman. Oh iya gitu, maksudnya pelan-pelannya tuh yang kayak gitu, yang membangun nilai-nilai moral sama literasinya mereka. Jadi harus mencari sumber yang, karena kan ya kita broadcast ya cepat sekali kan informasinya menyebar, jadi harus mencari informasi yang valid dan benar itu gitu. Pak Imam mungkin mau menambahkan kepentingan. Jadi di era teknologi seperti ini, kita untuk filtrasi itu juga susah begitu ya. Makanya kami juga di pembelajaran di luar yang yang teknis begitu, kami di BK juga selalu mengajarkan, dan itu selalu kami ingatkan etika bagaimana bermedia sosial begitu. Itu selalu kami sampaikan ke anak-anak. Tentu saja ini tidak bisa kami laksanakan sendiri. Kami selalu berkoordinasi dengan orang tua juga. Orang tua di sini juga harus berperan begitu. Kalau kita saja tidak bisa berperan untuk kamu tidak boleh begini, karena anak-anak waktunya itu lebih banyak di rumah, menggunakan gadget, menggunakan gawai mereka itu akan lebih banyak di rumah. Jadi seperti itulah kami juga ada materi parenting untuk mengajak orang-orang tua, ayolah kita toto bareng-bareng putra-putrinya. Semoga nanti kami bisa membimbing sehingga nanti lulus menjadi anak-anak yang bermanfaat gitu. Ada materi parenting tuh Pak? Ada. Setiap hari apa kalau di SMK 3 ini? Kami biasanya ya periodik lah, di saat yang jelas pada saat penerimaan rapot itu pasti, ya per triwulan itu pasti kita. Ya kalau memang harus secara responsif memang harus diadakan, kami juga akan selalu mengadakan itu. Saya mau bertanya yang lain ke Pak Imam ini ya. Tadi kan Pak Imam bilang bahwa ternyata berbagai macam karakter siswa-siswi di sini. Nah, betul. Bagaimana caranya mengajarkan public speaking pada mereka agar mereka tuh berani menghadapi orang itu? Itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kadang-kadang ya itu tadi, kami juga bekerja sama dengan beberapa vendor yang bisa ngajari tentang public speaking gitu ya. Tapi kami juga selalu mendekati mereka. Kami selalu tidak bisa kalau orang sebanyak itu dikebiak uyah pembelajarannya sama begitu ya. Enggak, kami akan mengetahui karakternya masing-masing. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau anak ini yang dalam tanda kutip, kalau kita menyebut di perilaku itu introvert gitu ya, tidak bisa berhadapan dengan orang, tapi dia bisa maksimal dengan berhadapan dengan barang begitu, dengan komputer. Mungkin kami akan memberi pelajaran seperti digital marketing, itu akan bisa maksimal begitu. Jadi nggak berhadapan dengan orang kan hanya lewat online saja begitu ya? Ya, itu lebih maksimal karena dia akan berani di sana. Tapi kami selalu mengajarkan bagaimanapun anak-anak ini masih makhluk sosial ya, masih butuh orang lain begitu. Ya lambat laun lah kita, yang penting kita ikhtiar lah. Nanti kita kembalikan ke anak-anak lagi. Tetap berusaha ya. Nah ini untuk kesempatan belajar siswa di perusahaan siar di tempat mereka pegang ini apakah biasanya ditentukan oleh sekolah atau mereka memilih sendiri biasanya Bu Dia? Biasanya kan karena tadi kita sudah punya relasi dengan teman atau saudara ya tadi yang kayak udah kenal gitu, jadi itu kita punya beberapa list industri di Jogja, di Malang, Surabaya, dan Jakarta itu. Nanti kita sampaikan ke anak-anak, kita sosialisasikan ada industri yang seperti ini loh. Dari jauh-jauh hari gitu, mereka sudah kita sampaikan, udah sosialisasi. Kira-kira kamu mau yang seperti apa? Kamu cocok di mana? Gitu kan. Mereka sudah menentukan. Terus selain itu guru-guru yang kayak saya ini guru produktif ini, tadi proyeknya mereka itu udah ngelihat, wah anak ini pinter ngedit, kayaknya lebih baik ke PH yang banyak mengedit. Nah jadi ada beberapa pertimbangan, yaitu tadi mereka bisa milih, terus sesuai kemampuannya mereka berdasarkan
proyeknya mereka berdasarkan keseharian gitu, berdasarkan proyeknya mereka yang kemudian adalah kita sampaikan ke orang tua gitu. Kita sampaikan ke orang tua misalnya kayak di Jogja dan Jakarta kan agak jauh ya, maksudnya untuk anak SMK nanti boleh nggak ibu bapak, nanti ada sosialisasi, ibu bapak anak ini berpotensi untuk di TV di Surabaya misalnya, kira-kira satu izin orang tua apa boleh atau enggak, kemudian adalah kemampuan finansial orang tua, karena kan selama 6 bulan ya, minimal 6 bulan mereka PKL di sana tinggal pasti ngekos, terus makannya bagaimana, yang seperti itu kita komunikasikan ke orang tua lagi. Jadi finishnya itu adalah di orang tua. Ketika udah ada banyak pertimbangan tadi itu, beberapa pertimbangan, finishnya adalah kita minta izin orang tua. Restu orang tua. Restu orang tua. Dan yang penting kami juga melihat dari mentalitas dan karakter anak ini, apakah dia bisa ditempatkan di tempat yang jauh, karena kemandirian itu juga penting, begitu seperti itu kan. Biasanya kelas 2 ya baru kelas 2, iya kelas 11 itu mau naik ke kelas 3. Iya, mau naik ke kelas 3, tapi yang sekarang kelas 3 awal ada kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka itu adalah kelas 3 awal. Kurikulum Merdeka. Namanya kurikulum Merdekanya. Itu adalah kayaknya memang membaca keresahan sekolah dan industri. Jadi ketika mereka PKL kelas 2, mereka kan selesai PKL pulang lagi ke sekolah menyelesaikan sekolah kelas 3-nya. Gitu. Nah, industri tuh menyayangkan itu, ketika udah matang di industri, dia harus sekolah lagi. Gitu. Harus balik ke sekolah. Nanti balik lagi mereka udah lupa nih sama yang didikan PKL itu. Nah, gitu. Gitu makanya dibikinlah yang kurikulum Merdeka itu, mungkin tujuannya adalah ya itu. Jadi mereka PKL kelas 3 langsung bisa kerja gitu. Di industri maunya kurikulum Merdeka seperti itu. Kalau kurikulum Merdeka itu berapa bulan? 6 bulan, minimal 6 bulan sampai 1 tahun. 6 sampai 1 tahun itu kan. 6 sampai 1 tahun. Kemudian bisa lanjut bekerja di industri tersebut, maunya gitu. Ini mungkin yang tahun ini adalah PKL terakhir ya, yang kelas 2 ya. Setelah itu nanti yang nunggu kurikulum Merdeka. Nunggu kelas 3. Karena alhamdulillah yang tahun ini Mbak, ada beberapa anak kita yang setelah PKL diterima kerja di sana. Di industri biasa. Di mana? Di Jakarta atau gimana? Di Jogja. Kalau yang jurusan BCF di Jogja ya. Kalau yang multimedia kemarin di Malang saja, dan alhamdulillah kemarin sudah ada izin, dia sudah mau liputan ke Singapura dan Bangkok itu kemarin. Bikin trofi di sana. Udah bikin status ya. Oke. Nah saya mau tanya ini, ada ini ya, kira-kira bagaimana nih cara memantau siswa ketika mereka sudah praktek di luar sekolah? Pemantauannya gimana ini biasanya? Pemantauannya setiap industri itu ada pembimbingnya, ada guru pembimbing, Mas. Sebenarnya ada sistemnya adalah kita monitoring ke sana adalah selama 6 bulan itu 3 kali kita ke sana gitu, 3 kali. Tapi karena selain membimbing mereka, kadang di sekolah juga lagi ada kegiatan, atau selama 6 bulan cuma 3 kali kan itu juga sangat dikit, apalagi kalau yang kayak di Jogja, di Jakarta kan nggak mungkin tiap hari. Nah itu biasanya sih by WhatsApp gitu, dan atau kita juga video call gitu, video call dan ngubungin pembimbing di sana ya, kayak tadi misalnya Mas Bayuska atau teman-teman yang kita kenal, Pak, Bu, Mas, Mbak, anak aku aman nggak gitu. Biasanya sih itu teleponan, video call, anak aku aman nggak? Aman, Mbak, wis tenang aja gitu. Amannya kayak gimana? Aman diem. Ya gitu, ya insya Allah sih aman ya. Insya Allah, tapi yang jauh karena memang mereka diberangkatkan secara benar-benar secara selektif gitu. Selektif banget. Insya Allah nanti kembali juga dengan bonusnya, ilmunya semakin bertambah, kedewasaannya juga akan semakin bertambah, sehingga nanti setelah di kelas 3 dia akan lebih bertanggung jawab gitu. Betul, biar lebih matang gitu ya. Betul. Nah, untuk yang kurikulum Merdeka apakah sudah disosialisasikan ke para wali murid gitu? Insya Allah sudah. Begitu turun sosialisasi itu ke sekolah, ke guru-guru dulu, baru nanti ke wali murid gitu. Pasti sudah. Semoga nanti berjalan dengan lancar Pak ini memulai kurikulum Merdeka di step selanjutnya ini ya. Oke, ini boleh disampaikan untuk pesan kesannya yang mau disampaikan ke Mbak Dia dulu. Pesan dan kesan nih. Pesan dan kesannya apa ya? Bisa dapat TV. Ya boleh. Jadi kalau mau belajar
apa ya, broadcasting dan film. Terus jadi kita belajar bareng-bareng sih, kita tuh bekerja sebagai tim gitu. Boleh gabung ke SMK N3 Batu gitu sih. Kalau kami sih berharap keberadaan SMK Batu ini, SMK 3 Batu ini bisa diterima di masyarakat, dan kami siap untuk membimbing, mendidik putra-putri, Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti anak-anak setelah lulus dari tempat kita bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi kita semua. Oke. Untuk ini kan mau PPDB ini kan, ini terakhir bulan apa? Bulan Juli. Kalau tidak salah sampai bulan Juli. Bulan Juli. Juli sudah. Ini kan mulai jalur prestasi, jalur zonasi, nanti jalur nilai prestasi, nilai rapot ya, zonasi sama nanti yang mandiri. Oke, terima kasih atas informasi dan juga waktunya Pak Iman. Sama-sama Mbak dan juga Ibu Lydia. Semoga SMK 3 Batu akan semakin sukses ya. Amin. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Anti dan kerabat kru petugas mohon pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.